Pemirsa, satu prajurit TNI korban jembatan putus di Pegunungan Bintang, Papua ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 3 korban lainnya yang merupakan anggota polisi masih dalam pencarian. Setelah dilakukan sejak Sabtu lalu, pencarian anggota TNI yang hanyut terseret arus Sungai Digul, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, membuahkan hasil. 1 dari 4 korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat Kampung Arim atau sekitar 5 km dari pos Iwur Satgas Pamwil Tasrat RI Papua Nugini, Yonif 143 TWEJ. Jenazah korban bernama Pratu Ferdian selanjutnya dievakuasi ke Oksibil. Selain menemukan 1 korban, tim yang dibantu warga juga menemukan 1 ransel milik korban lainnya atas nama Bribtu Yohanes Matius Langgeng, anggota Polres Pegunungan Bintang. Hingga kini 3 korban lainnya belum ditemukan, yaitu Bribtu Yohanes Matius, Bribda Risman, dan Bribda Stefan Randongkir. Melakukan pencarian rekan kita kemarin yang masih belum kita temukan. Kita selain masyarakat juga dibantu ada 2 alat LCR ya dari Kodam sudah disampaikan di sini yang membantu kita, dan juga ada peralatan drone untuk membantu kita. Ya, kami mendoakannya semoga personel kita yang belum ditemukan segera ditemukan pada hari ini. Sebelumnya pada Sabtu lalu, 1 prajurit TNI dan 3 anggota Polri hanyut di Sungai Digul, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jembatan gantung tiba-tiba terputus saat para korban sedang berjalan di atasnya. Keempat anggota yang hanyut saat itu bersama rombongan Kapolres bersama dan Satgas Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Yugini Yonif 143 melakukan pengecekan pos masing-masing di Distrik Iwur, Pegunungan Bintang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi memastikan penabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas adalah mobil Audi yang bukan dari rombongan polisi. Sebelumnya, pengemudi mobil tersebut sempat menggelar konferensi pers dan membantah telah menabrak korban. Ini akhirnya didapatkan beberapa data teknis, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang ada, akhirnya bisa disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Untuk saat ini kita berusaha melakukan pencarian dan untuk mengamankan tersangka dari pengemudi Audi tersebut. Di sisi lain, sebelumnya sopir mobil Audi membantah telah menabrak korban dan sempat menghindar. Selain itu, sopir mengatakan mengikuti iring-iringan mobil polisi karena diminta oleh majikan yang mengaku telah diberi izin suaminya yang merupakan anggota polisi. Ada Pak, cuman makanya saya itu menghindar ke kiri karena saya udah melihat itu motor, saya lihat oleng Pak, kayak orang namanya perempuan mungkinnya pakai rem depan atau bagaimana, oleng kayak mau jatuh. Saya udah siap-siap ke kiri, udah siap-siap, ini kayaknya jatuh ini. Tiba-tiba angkot memang berhenti mendadak karena mungkin tidak bisa menguasai motor, terjadilah bunyi itu kenceng nabrak angkot. Mungkin mungkin. Dar begitu saya udah ke kiri. Sebelumnya, Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi. Namun dugaan tersebut akhirnya dibantah oleh pihak kepolisian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore, Pak Ibrahim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibrahim, hingga saat ini perkembangan penyelidikan kasus ini seperti apa, Pak? Ya, jadi pasca kejadian yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2023, sejak tanggal 28 kita sudah melaksanakan gelar perkara terkait dengan beberapa informasi dan juga hasil identifikasi serta pengecekan melalui TAA dan Inavis. Dan kemudian kita juga sudah mengecek dari beberapa keterangan saksi yang melihat kejadian dan juga saksi yang berada dalam kendaraan mobil Audi tersebut.
Dari beberapa keterangan tersebut memang menyebutkan bahwa melihat adanya kejadian, kemudian juga mendengar adanya suara tumburan atau suara tabrakan. Kemudian saksi di atas kendaraan juga yang merupakan saksi kunci yang berada di atas kendaraan Audi juga memberikan keterangan bahwa sempat merasakan adanya lonjakan dan getaran dan juga mendengar suara tumburan atau tabrakan pada saat kejadian tersebut. Kemudian kita juga menggunakan penyidikan dengan menggunakan scientific investigasi yang menggunakan TAA, di mana pengolahan TKP menggunakan traffic accident analysis. Ini juga menunjukkan mengarah kepada mobil Audi tersebut. Kemudian juga kita menggunakan tim Inavis yang melakukan pengecekan terkait kondisi-kondisi kendaraan yang dicurigai terlibat kecelakaan. Di mana dari pemeriksaan memang sempat ada polemik bahwa ini tabrakan disebabkan dari rombongan mobil polisi yang berjalan. Kita juga melakukan pengecekan terhadap seluruh kendaraan rombongan polisi tersebut dan memang tidak menemukan adanya tanda-tanda telah mengalami kecelakaan. Dan hasil pengecekan memang mengarah kepada mobil Audi warna hitam yang akhirnya ditetapkan bahwa mobil Audi tersebutlah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Nah, dalam hal ini mobil Audi tersebut dikemudikan oleh saudara Sugeng Guru dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Januari kemarin. Ya, Pak Ibrahim, sebelumnya tersangka membantah telah menabrak korban. Bagaimana penjelasan polisi? Apakah seluruh CCTV yang ada di lokasi juga akan diekspos ke publik untuk menunjukkan bagaimana kronologi sebenarnya dari peristiwa tersebut? Ya, jadi segala petunjuk dan juga segala data-data terkait dengan terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut kita himpun, termasuk CCTV. CCTV tersebut menunjukkan bagaimana urutan kendaraan, kemudian bagaimana waktu tertunjuk pada saat kejadian tersebut. Sehingga juga bisa kita urai bahwa memang Audi ini atau kendaraan Audi ini memang terpisah dari rombongan polisi tersebut. Nah, kemudian juga dari beberapa keterangan-keterangan saksi yang berada di sekitar TKP dan juga berada di belakang serta di depan kendaraan dari Audi tersebut. Baik Pak Ibrahim, sebelumnya pengemudi mengatakan bahwa sebenarnya iringan mobil tersebut sudah diberikan izin oleh salah seorang anggota kepolisian yang berada dalam rombongan tersebut. Apakah informasi ini juga sudah dikonfirmasi, Pak? Ya, jadi terkait dengan adanya kendaraan yang ikut dalam rombongan pengawalan, ini kan memang prosedurnya tidak seperti itu. Di mana pengawalan tersebut biasanya atau prosedurnya itu mulai dari start berangkat sudah ditentukan berapa kendaraan yang akan ikut dalam rombongan tersebut. Kemudian di dalam mekanismenya juga ada pengawalan yang berada di depan dan juga ada pengawalan tutup namanya. Nah, di mana dalam rombongan ini kendaraan yang ikut dalam konvoi itu sebanyak 8 kendaraan dan 1 kendaraan pengawalan di depan, kemudian 6 kendaraan yang berada di tengah dan 1 kendaraan penutup. Sehingga di luar komposisi unit kendaraan yang ikut itu tidak menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian lagi. Sedangkan informasi atau statement atau pernyataan yang disampaikan oleh sopir atau sugeng tersebut, memang pernyataan itu disampaikan sebelum tersangka diamankan atau ditahan ataupun dilakukan pemeriksaan. Namun pernyataan tersebut ini tidak relevan dengan kondisi prosedur karena prosedur pengawalan tidak seperti itu. Jadi sama dengan ikut pengawalan juga, ini perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang mampu mengemudi kendaraan itu mampu untuk ikut dalam pengawalan tersebut karena itu membutuhkan kompetensi atau skill tertentu untuk ikut dalam pengawalan. Jadi memang cukup berbahaya kalau ikut-ikut di belakang ya. Baik, ya Pak Ibrahim, benarkah wanita yang ada dalam kendaraan yang dikemudikan tersangka adalah istri kedua dari anggota Polri yang masuk dalam iring-iringan? Iya, jadi memang pertanyaan seperti ini kan memang tidak ada dalam laporan karena memang tidak relevan dengan kecelakaan ini. Namun informasi yang kami himpun memang ada pengakuan di dalam statement, tetapi pada saat penyidikan juga sempat ditanyakan walaupun tidak tertuang dalam BAP, ternyata yang bersangkutan ini bukan istri dari anggota kepolisian, jadi cuma teman biasa saja.
Oke, artinya teman biasa Pak ya. Pak, tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya pengemudi Audi ini sempat merasakan guncangan pada saat setelah menabrak korban. Kemudian dari keterangan yang bersangkutan, apa yang menjadi alasan setelah menabrak, merasakan guncangan, mereka tetap jalan terus tidak berhenti? Ini memang kita berasumsi ya. Jadi pada saat setelah kecelakaan tersebut, informasinya supir turun untuk memeriksa kendaraannya. Satu memeriksa kendaraan, memang dari bodi kendaraan tidak terlihat adanya goresan. Tetapi dari hasil pemeriksaan Inavis, dari pengecekan melalui lapor, terdapat sobekan kecil di bemper bawah, bemper kanan bawah. Kemudian ada gesekan di bagian bawah sampai ke belakang, di tengah. Nah, kondisi ini kan menunjukkan adanya sesuatu gesekan terjadi di mobil tersebut. Nah, tetapi secara visual memang tidak terlihat. Nah, sehingga mungkin ini yang menjadi dasar atau pertimbangan supir bahwa dia tidak menabrak karena memang secara visual dari pinggir bodi tidak terlihat, tetapi hasil pengecekan laboratorium forensik dari bagian bawah atau bemper depan sampai dengan garis bawah itu terlihat adanya bekas gesekan benda tajam atau tumpul. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ibrahim Tompul, Kabid Humas Polda Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Ain Sore. Pemirsa, seorang istri dan 8 anak di Tanjung Karang, Bandar Lampung diduga dikurung suami hingga kelaparan. Tetangga yang khawatir mendobrak pintu dan menyerahkan korban ke polisi. Kunci ini punya bayi loh. Warga terpaksa memberi makanan kepada tetangga mereka melalui celah pintu. Upaya dilakukan karena pintu rumah kontrakan milik seorang wanita bersama 8 anaknya dirantai dan digembok dari luar oleh suami. Karena khawatir kelaparan, warga pun mendobrak pintu dan mengevakuasi wanita dan ke-8 anaknya ke Mapolsek Tanjung Karang. Ya itu karena warga biasa ngasih makan, tapi kok itu biasa ngasih makan, tapi kok nggak keluar gitu. Jadi pas masuk, pas dibuka itu kok ada digembok sama dirantai itu, baru dia minta tolong yang di dalam. Mungkin kalau yang di dalam nggak laporan, nggak minta tolong mungkin nggak tahu. Oh, keungkapnya itu karena ada yang ngasih makan warga, orang yang dikunci itu anak-anak dengan juga istrinya itu minta tolong, teriak minta tolong gitu ya. Akhirnya warga lapor. Polisi telah menangkap Rudi, suami korban. Rudi diduga cemburu hingga mengunci anak dan istrinya saat hendak pergi meninggalkan rumah. Memberikan nafkah memang, cuma karena tetangga ini merasa iba karena anaknya banyak mungkin kan, karena dikunci tersebut, karena suaminya tersebut diduga cemburu, takut istrinya tersebut kalau dibuka pintunya tersebut atau dibiarkan bergaul, takut cemburu. Korban bersama 8 anaknya kini dipindahkan ke rumah aman. Sementara polisi terus mendalami dugaan tindak pidana penelantaran istri dan 8 anak oleh suami. Polda Metro Jaya akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan ditetapkan sebagai tersangka yang menyita perhatian publik. Ain Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.